Di Indonesia, ada satu pertanyaan yang jarang dibicarakan dengan jujur, namun selalu muncul setiap kali krisis terjadi. Mengapa setiap kali ekonomi goyah, politik memanas, atau ketegangan sosial meningkat, satu kelompok selalu kembali menjadi sasaran kecurigaan, intimidasi, bahkan kekerasan? Kelompok itu adalah Tionghoa Indonesia. Banyak orang tumbuh dengan anggapan bahwa diskriminasi terhadap Tionghoa hanyalah cerita masa lalu, bahwa reformasi telah menghapus sekat, bahwa larangan budaya sudah dicabut, bahwa kita semua kini setara. Namun, jika kita menelusuri peristiwa demi peristiwa, dari skala kecil hingga tragedi besar, pola itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk, lebih halus, lebih sunyi, tapi tetap ada. Intimidasi tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan fisik. Ia muncul dalam bisikan, dalam stereotip yang diwariskan, dalam candaan yang dianggap wajar, dalam tuduhan yang berulang tanpa bukti, dalam narasi bahwa satu kelompok selalu dianggap bukan bagian sepenuhnya dari bangsa ini. Pertanyaannya kemudian bukan sekadar mengapa kebencian itu ada. Pertanyaan yang lebih penting adalah mengapa kebencian itu terus dipelihara. Untuk memahami ini, kita harus berhenti melihat intimidasi sebagai persoalan individu. Ini bukan tentang satu orang membenci orang lain. Ini adalah soal struktur sosial, soal sejarah panjang kebijakan negara, soal narasi politik, soal bagaimana identitas digunakan sebagai alat kekuasaan. Posisi Tionghoa di Nusantara sejak masa kolonial selalu ditempatkan di ruang antara, tidak sepenuhnya diterima namun juga tidak sepenuhnya ditolak. Mereka dijadikan perantara ekonomi namun dijauhkan dari politik dan identitas kebangsaan. Posisi ini bukan kebetulan, namun diciptakan. Dalam buku riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa yang terbit pada 1996, Ong Hok Ham menjelaskan bahwa sejak era VOC, masyarakat Tionghoa ditempatkan sebagai kelompok yang berfungsi ekonomi tetapi dipisahkan secara sosial. Kolonialisme tidak hanya mengeksploitasi sumber daya, tetapi juga mengatur relasi antar kelompok agar konflik horizontal selalu lebih mudah terjadi daripada perlawanan terhadap kekuasaan. Pola ini tidak berhenti ketika Indonesia merdeka. Ia diwariskan, disesuaikan, dan digunakan kembali oleh rezim yang berbeda. Di masa Orde Baru, negara secara resmi memaksa asimilasi terhadap Tionghoa Indonesia. Bahasa dilarang, nama diubah, budaya ditekan. Namun ironisnya, meskipun dipaksa melebur, Tionghoa Indonesia tetap tidak pernah dianggap setara. Mereka dihapus dari ruang budaya, tetapi tetap dijaga sebagai simbol ekonomi. Ketika ekonomi bermasalah, stigma kembali diarahkan. Tionghoa Indonesia dijadikan minoritas fungsional, dibutuhkan dalam sistem ekonomi, namun dijauhkan dari legitimasi politik dan narasi kebangsaan. Posisi ini membuat mereka rentan dijadikan kambing hitam setiap kali negara membutuhkan pengalihan kemarahan publik. Inilah inti persoalannya. Intimidasi tidak lahir dari kebencian spontan. Ia lahir dari konstruksi yang panjang, dari narasi yang diulang, dari pembiaran yang disengaja. Kita bisa melihatnya dari cara media memberitakan, dari bahasa yang dipilih, dari label yang terus dipakai. Kata Cina tidak sekedar kata. Ia membawa sejarah penghinaan, membawa jarak, dan membawa pesan bahwa yang disebut berbeda itu selalu dapat diperlakukan berbeda. Kerusuhan sosial pasca reformasi tahun 1999 menjelaskan bahwa kekerasan terhadap Tionghoa bukan semata ledakan emosi massa, tetapi hasil dari akumulasi narasi kebencian yang dibiarkan tumbuh tanpa koreksi. Negara seringkali hadir terlambat atau tidak hadir sama sekali. Namun yang paling berbahaya bukanlah kekerasan yang terlihat. Yang paling berbahaya adalah normalisasi. Ketika intimidasi dianggap wajar, ketika diskriminasi dianggap bagian dari budaya, ketika korban diminta untuk memaklumi demi stabilitas. Disinilah kita harus berhenti sejenak, bukan untuk menyalahkan masa lalu, tapi untuk memahami bahwa apa yang terjadi hari ini tidak berdiri sendiri. Ini bukan untuk mencari siapa yang benar atau salah. Ini adalah upaya memahami mengapa sebuah pola bisa bertahan begitu lama di sebuah bangsa yang terus mengklaim persatuan, dan mengapa tanpa disadari, banyak dari kita ikut menjadi bagian dari sistem yang membiarkan intimidasi itu tetap hidup. Karena selama kita hanya melihat ini sebagai masalah kelompok tertentu, selama itu pula masalah ini tidak akan pernah selesai. Ini bukan tentang Tionghoa Indonesia semata, ini tentang bagaimana sebuah masyarakat memperlakukan perbedaan, dan apa yang terjadi ketika negara gagal melindungi warganya secara equal. Kita akan mundur lebih jauh. Bersama Ruang Fakta, mari kita menelusuri sejarah diskriminasi ini, bukan untuk membuka luka lama, tetapi untuk memahami bagaimana luka itu pertama kali diciptakan.
Untuk memahami mengapa intimidasi terhadap Tionghoa Indonesia terus berulang, kita harus mundur jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai negara. Jauh sebelum istilah mayoritas dan minoritas memiliki makna politik seperti hari ini. Akar masalahnya tidak lahir dari konflik budaya, melainkan dari sistem kekuasaan yang sengaja membagi masyarakat. Pada masa kolonial Belanda, masyarakat di Hindia Belanda dibagi secara hukum ke dalam 3 golongan. Golongan Eropa berada di puncak, golongan timur asing di tengah, termasuk Tionghoa, Arab, dan India. Golongan pribumi berada di lapisan terbawah. Pembagian ini bukan sekedar administratif, namun menentukan akses hukum, pendidikan, ekonomi, dan perlindungan negara. Sistem ini menciptakan jarak sosial yang disengaja. Tionghoa tidak sepenuhnya diterima, namun juga tidak disatukan dengan masyarakat pribumi. Mereka ditempatkan sebagai perantara ekonomi, terutama dalam perdagangan, pajak, dan distribusi barang. Posisi ini menguntungkan kolonialisme karena menciptakan jarak emosional antara rakyat dengan penguasa. Ketika pajak tinggi atau harga barang melonjak, kemarahan publik jarang diarahkan ke Belanda. Ia diarahkan ke perantara, ke kelompok yang terlihat, ke mereka yang dianggap berbeda. Disinilah pola itu mulai terbentuk. Tionghoa bukan dilihat sebagai bagian dari masyarakat, melainkan sebagai simbol dari ketidakadilan ekonomi. Padahal posisi tersebut diciptakan oleh kekuasaan kolonial, bukan dipilih secara bebas. Kekerasan terhadap Tionghoa di Jawa sejak abad ke-18 seringkali terjadi saat krisis ekonomi atau politik, namun pola kekerasannya selalu sama. Kemarahan massa diarahkan ke bawah, bukan ke atas. Ini menunjukkan bahwa konflik etnis seringkali merupakan konflik struktural yang disamarkan. Masuk ke masa awal kemerdekaan Indonesia, persoalan ini tidak otomatis selesai. Negara baru membawa semangat persatuan, tetapi juga mewarisi kecemasan lama. Pertanyaan tentang siapa yang benar-benar Indonesia mulai muncul. Dan lagi-lagi Tionghoa berada di posisi ambigu. Dalam buku Pribumi dan Non-Pribumi dalam Perspektif Politik karya Leo Suryadinata tahun 1992, dijelaskan bahwa sejak awal Republik, identitas Tionghoa selalu diperdebatkan. Mereka dianggap terlalu dekat dengan ekonomi, terlalu jauh dari politik, dan terlalu berbeda dari narasi nasional yang sedang dibangun. Alih-alih menghapus stigma kolonial, negara justru memperkuatnya dengan istilah baru. Kata non-pribumi mulai digunakan. Sebuah istilah yang secara tidak langsung menegaskan bahwa ada warga yang dianggap asli dan ada yang dianggap tamu, meskipun telah hidup turun-temurun di tanah yang sama. Di titik ini, diskriminasi mulai bergeser dari sistem kolonial menjadi kebijakan nasional, bukan lagi atas nama penjajahan, namun atas nama stabilitas dan identitas. Perubahan besar terjadi pasca peristiwa 1965. Di tengah trauma nasional, kecurigaan terhadap Tionghoa meningkat drastis. Hubungan Republik Rakyat Cina dengan Partai Komunis Indonesia dijadikan alasan untuk mencurigai seluruh komunitas Tionghoa tanpa pembedaan. Identitas etnis dilebur dengan ideologi politik. Ariel Herianto dalam Identity and Pleasure edisi 2015 menulis bahwa sejak saat itu, Tionghoa Indonesia tidak lagi dipandang sebagai warga negara, tetapi sebagai potensi ancaman. Ini menjadi justifikasi bagi kebijakan asimilasi yang keras di era Orde Baru. Bahasa Mandarin dilarang, perayaan budaya ditekan, nama harus diubah, media berbahasa Tionghoa ditutup. Secara resmi, semua ini dilakukan atas nama persatuan. Namun dalam praktiknya negara tidak pernah benar-benar menghapus stigma. Tionghoa diminta menghilang dari ruang publik, tetapi tetap dipelihara sebagai simbol ekonomi. Paradoks inilah yang membuat intimidasi terus bertahan. Di satu sisi, Tionghoa dipaksa melebur. Di sisi lain, mereka terus diingatkan bahwa mereka berbeda. Ketika terjadi kesenjangan ekonomi, narasi lama kembali digunakan, bahwa mereka terlalu dominan, terlalu kuat, terlalu tertutup. Padahal data menunjukkan kenyataan yang jauh lebih kompleks. Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada awal 2000-an mencatat bahwa sebagian besar Tionghoa Indonesia berada di kelas menengah ke bawah, bukan elit ekonomi. Namun narasi publik tidak dibentuk oleh data, melainkan oleh mitos yang diwariskan. Mitos ini diperkuat oleh pendidikan yang minim konteks sejarah. Generasi demi generasi tumbuh tanpa memahami bagaimana posisi sosial itu dibentuk. Akibatnya, stereotip diterima sebagai kebenaran alami.
Yang perlu dipahami, intimidasi bukanlah kebencian yang secara tiba-tiba muncul. Ia adalah hasil dari sejarah panjang yang tidak pernah diselesaikan secara terbuka. Negara memilih menutup luka, bukan menyembuhkannya. Dan luka yang ditutup suatu hari akan kembali terbuka. Ini menunjukkan bahwa intimidasi terhadap Tionghoa Indonesia tidak lahir dari perbedaan budaya, tetapi dari rekayasa sosial yang berlangsung selama ratusan tahun. Sebuah sistem yang mengajarkan masyarakat untuk melihat sebagian warganya sebagai yang lain. Di setiap pembahasan tentang intimidasi terhadap Tionghoa Indonesia, satu alasan selalu muncul ke permukaan: ekonomi. Tuduhan bahwa kelompok ini menguasai kekayaan, mendominasi perdagangan, dan menikmati keuntungan yang tidak dimiliki kelompok lain. Namun, pertanyaannya bukan apakah ketimpangan ekonomi itu ada. Pertanyaan pentingnya adalah, mengapa ketimpangan itu selalu dilekatkan pada satu identitas etnis? Sejak era kolonial, Tionghoa ditempatkan dalam posisi ekonomi tertentu bukan karena keistimewaan, melainkan karena pembatasan. Mereka dilarang memiliki tanah pertanian. Akses ke birokrasi negara ditutup. Pilihan hidup mereka dipersempit ke sektor perdagangan dan jasa. Dari sinilah muncul ilusi bahwa Tionghoa secara alami adalah kelompok ekonomi. Sejarawan Meli Ge Tan dalam Chinese Indonesians edisi 2008 menegaskan bahwa dominasi ekonomi Tionghoa adalah mitos yang dibangun dari penglihatan parsial. Yang terlihat adalah segelintir elit, sementara mayoritas yang hidup sebagai buruh, pedagang kecil, dan pekerja informal jarang masuk dalam narasi publik. Namun, mitos lebih mudah dijual daripada fakta. Di tengah kesenjangan sosial, politik identitas bekerja dengan cara yang sederhana. Ia menawarkan musuh yang mudah dikenali, wajah yang familiar, identitas yang bisa diberi label. Negara seringkali membiarkan narasi etnis bekerja untuk meredam kemarahan terhadap struktur kekuasaan. Ketika rakyat marah pada sistem, emosi itu dialihkan ke kelompok yang dianggap berbeda. Ini bukan kebetulan, ini strategi. Di Indonesia, pola ini terlihat jelas. Setiap krisis ekonomi besar selalu diikuti peningkatan sentimen anti-Tionghoa. Tahun 1965, krisis moneter 1998. Bahkan dalam skala yang lebih kecil, ketika harga naik atau lapangan kerja menyempit, stereotip lama kembali beredar, bahwa ada kelompok yang diuntungkan. Padahal jika ditelusuri, ketimpangan ekonomi di Indonesia jauh lebih ditentukan oleh akses politik daripada etnis. Buku Power and Inequality in Indonesia, karya Jeffrey Winters edisi 2011 menunjukkan bahwa kekayaan ekstrim di Indonesia terkonsentrasi pada segelintir elit yang memiliki hubungan dekat dengan kekuasaan negara. Identitas etnis bukan faktor utama, kekuasaanlah yang menentukan. Namun narasi ini jarang dibicarakan. Lebih mudah mengatakan bahwa masalah ekonomi disebabkan oleh satu kelompok etnis daripada mengakui kegagalan sistem distribusi dan tata kelola negara. Media juga memiliki peran besar dalam memperkuat mitos ini. Pemberitaan yang menonjolkan identitas etnis pelaku ekonomi tanpa konteks struktural secara tidak langsung menegaskan stereotip lama. Kata-kata dipilih dengan hati-hati, namun efeknya besar. Publik belajar untuk mengasosiasikan kekayaan dengan etnis tertentu dan kemiskinan dengan etnis lain. Antropolog Indonesia Parsudi Suparlan dalam tulisannya tahun 2004 tentang konflik etnis menekankan bahwa kecemburuan sosial bukanlah reaksi alami. Ia diproduksi, ia dipelihara, ia diarahkan. Dan ketika negara tidak hadir untuk meluruskan narasi itu berkembang liar. Yang lebih berbahaya, mitos ekonomi ini seringkali digunakan untuk membenarkan intimidasi. Kekerasan dipandang sebagai kemarahan rakyat. Diskriminasi dianggap konsekuensi ketimpangan. Seolah-olah ketidakadilan bisa diselesaikan dengan menyasar kelompok yang salah. Padahal intimidasi tidak pernah menyelesaikan masalah ekonomi. Ia hanya memperpanjang siklus ketidakpercayaan. Ketika satu kelompok terus dicurigai, mereka akan semakin menarik diri. Ketika mereka menarik diri, mereka semakin dianggap eksklusif, dan siklus itu terus berulang. Persepsi publik terhadap Tionghoa Indonesia jauh lebih dipengaruhi oleh narasi sosial dibanding pengalaman langsung.
Banyak responden mengaku tidak memiliki interaksi personal yang signifikan, namun tetap mempercayai stereotip yang beredar. Disinilah politik identitas bekerja paling efektif. Ia tidak membutuhkan fakta, ia hanya membutuhkan pengulangan. Ini menunjukkan bahwa intimidasi terhadap Tionghoa Indonesia bukanlah reaksi spontan terhadap ketimpangan ekonomi, melainkan hasil dari narasi yang sengaja disederhanakan. Ketika ekonomi dijadikan senjata politik, yang dikorbankan bukan sistem, tetapi manusia. Secara formal, Indonesia hari ini terlihat jauh lebih terbuka dibanding beberapa dekade lalu. Pembatasan budaya telah dicabut. Perayaan Imlek diakui secara nasional. Representasi Tionghoa Indonesia mulai muncul di ruang publik, media, dan politik. Di permukaan, semua tampak bergerak ke arah yang lebih inklusif. Laporan Komnas HAM pada 2020 menunjukkan bahwa diskriminasi berbasis etnis memang menurun secara terbuka, tetapi masih muncul dalam bentuk ujaran kebencian, pengucilan sosial, dan intimidasi verbal, terutama di ruang digital. Media sosial menjadi arena baru di mana stereotip lama beredar lebih cepat dan lebih luas. Banyak generasi muda Indonesia tumbuh dengan interaksi yang lebih bijak. Sekolah, tempat kerja, dan ruang digital menciptakan pertemuan yang lebih setara. Dalam konteks ini, identitas etnis tidak selalu menjadi faktor utama dalam relasi sehari-hari. Jika kita tarik garis dari awal hingga hari ini, satu hal menjadi jelas. Intimidasi terhadap Tionghoa Indonesia bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Ia adalah hasil dari pola panjang yang dibentuk oleh sejarah, kekuasaan, dan narasi sosial yang terus diwariskan. Data dari Setara Institut dalam beberapa laporan tahunan tentang intoleransi menunjukkan bahwa diskriminasi etnis memang bukan yang paling dominan secara angka, tetapi selalu meningkat pada momen tertentu, terutama saat krisis ekonomi, konflik politik, atau ketegangan global. Polanya berulang dan dapat diprediksi. Namun ada juga harapan yang nyata. Generasi baru Indonesia tumbuh dengan akses informasi yang lebih luas, interaksi yang lebih setara, kesadaran bahwa identitas bukan ancaman, melainkan kenyataan yang tidak bisa dihapus. Banyak anak muda hari ini tidak lagi melihat Tionghoa Indonesia sebagai yang lain, tetapi sebagai bagian dari kita. Jika intimidasi lahir dari ketidaktahuan dan ketakutan, maka satu-satunya jalan keluar adalah pemahaman, bukan pembelaan yang emosional, tetapi kesadaran yang tenang, bukan menyalahkan masa lalu, tetapi belajar darinya. Pembahasan kali ini tidak bertujuan untuk membuka luka lama tanpa arah. Tujuannya adalah mengingatkan bahwa pola yang tidak disadari akan terus berulang, dan bahwa keberagaman bukan sumber masalah, melainkan cermin dari cara kita memperlakukan satu sama lain. Karena pada akhirnya, intimidasi terhadap satu kelompok selalu menjadi tanda bahaya bagi semua, dan sejarah sudah terlalu sering membuktikan itu.